Halo, semangat pagi. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di pelajaran biologi kelas 11. Materi kita hari ini adalah tentang jaringan tumbuhan. Oke, mari kita simak sama-sama penjelasan berikut ini. Sel tumbuhan yang telah terdiferensiasi akan berkelompok membentuk jaringan sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Pengelompokan jaringan tumbuhan didasarkan pada bentuk sel, letak, fungsi, asal, serta tingkat perkembangannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, jaringan pada tumbuhan meliputi jaringan meristem dan jaringan permanen. Berikut penjelasan tentang jaringan meristem. Berdasarkan letaknya, maka jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal terdapat di ujung akar dan ujung batang. Meristem lateral terdapat di kambium dan kambium gabus, membuat batang menjadi lebar pada tumbuhan dikotil. Yang terakhir, meristem interkalar terdapat di pangkal ruas batang pada jaringan dewasa. Berdasarkan asal terbentuknya, meristem terbagi menjadi 3 macam, yaitu promeristem yang telah ada sejak fase embrional, meristem primer yang berkembang dari sel embrional memacu pertumbuhan primer yang menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi, dan meristem sekunder yang berasal dari jaringan dewasa yang kembali bersifat embrional, misalnya kambium dan kambium gabus. Kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang membesar, yaitu membelah ke arah luar membentuk kulit batang dan ke arah dalam membentuk kayu. Sedangkan kambium gabus membentuk jaringan gabus. Selanjutnya ada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan ini bersifat non-meristematik, terbentuk dari pembelahan sel-sel meristem primer ataupun sekunder, dan telah berdiferensiasi dan terspesialisasi sesuai dengan fungsinya. Ada 5 macam jaringan permanen, yaitu jaringan epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Silakan disimak pada slide berikutnya. Jaringan epidermis tersusun dari selapis sel berbentuk pipih dan tersusun rapat. Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya dan sebagai tempat pertukaran zat. Jaringan epidermis ada yang termodifikasi menjadi stomata, trikomata, spina, filamen, sel kipas, dan sel kersik. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar sebagai tempat bagi jaringan lainnya, yang tersusun dari sel hidup berukuran besar dan bertinding tipis serta memiliki banyak ruang antar sel. Parenkim yang mengandung klorofil disebut klorenkima, berfungsi untuk fotosintesis, misalnya jaringan palisade pada daun. Parenkim batang dan akar ada yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jaringan penyokong atau penguat terdiri atas kolenkim dan sklerenkim. Berikut penjelasannya. Yang berikut adalah jaringan pengangkut terdiri atas jaringan xilem dan floem. Xilem terbentuk dari pembelahan kambium ke arah dalam, sedangkan floem terbentuk dari pembelahan kambium ke arah luar. Yang terakhir jaringan gabus, terbentuk dari velogen atau kambium gabus yang membelah ke arah dalam membentuk jaringan gabus berupa sel-sel hidup yang disebut veloderma, dan ke arah luar membentuk jaringan gabus berupa sel-sel mati yang disebut velum. Jaringan gabus berfungsi melindungi jaringan di bawahnya dari kekeringan dan gangguan mekanis. Pengangkutan pada tumbuhan.
Air dan mineral dari dalam tanah dapat sampai ke xilem akar melalui pengangkutan ekstravaskuler di luar berkas pembuluh. Pengangkutan ekstravaskuler dibedakan menjadi transportasi apoplas dan simplas. Transportasi apoplas terjadi secara difusi, sedangkan transportasi simplas terjadi secara osmosis dan transport aktif. Air dan mineral dari akar dapat sampai ke daun melalui pengangkutan intravaskuler yang terjadi di dalam berkas pembuluh. Pengangkutan air dan mineral melalui xilem dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu tekanan akar, kapilaritas xilem, dan daya hisap daun. Kecepatan pengangkutan air dari akar sampai ke daun dipengaruhi oleh laju transpirasi. Sedangkan laju transpirasi dipengaruhi oleh faktor dari luar, yaitu lingkungan, dan faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri seperti pada tabel berikut ini. Organ pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Struktur morfologi dari akar adalah batang akar, cabang akar, rambut akar, dan tudung akar atau kalitra. Sedangkan struktur anatomi dari luar ke dalam berupa epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Struktur morfologi batang terdiri atas 3 tipe, yaitu kalamus atau rumput, herba, dan berkayu. Sedangkan struktur anatomi batang dari luar ke dalam yaitu epidermis, korteks, stele atau silinder pusat. Pada batang monokotil, korteks dan stele tertutup oleh berkas pembuluh yang tersebar acak. Pada batang dikotil, stele tersusun dari jaringan primer yaitu xilem dan floem primer, kambium vaskular, dan ampulur, serta jaringan sekunder yaitu xilem dan floem sekunder, gabus, dan kambium gabus. Berkas pembuluh tersusun teratur. Struktur morfologi dari daun yaitu terdiri dari helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Sedangkan struktur anatominya terdiri dari epidermis atas, parenkim berupa mesofil daun terdiri atas jaringan palisade dan jaringan spons, berkas pengangkut terdiri dari xilem dan floem, dan epidermis bawah. Struktur morfologi dari bunga, kelopak sebagai pelindung kuncup bunga, mahkota sebagai alat perhiasan, benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan, dan putik sebagai alat perkembangbiakan betina. Berikut adalah perbedaan anatomi tumbuhan monokotil dan dikotil dilihat dari organ akar, batang, dan daun. Nah, jadi kalian sudah tahu kan bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh besar, berdiri kokoh, dan bagaimana proses pengangkutan yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan. Cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.